Ayyuhal hadirun, jemaah sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Dalam kehidupan kita, semakin hari semakin bergesernya waktu. Kita ditampakkan dan kita menyaksikan betapa siklus itu luar biasa perubahannya. Orang-orang semakin modern, orang-orang semakin kaya, sehingga kekayaan itu dibuatlah gedungnya tinggi-tinggi, pagarnya tinggi-tinggi. Dengan pagarnya tinggi-tinggilah sifat tenggang rasa sudah dimulai, sifat ketidakpedulian sudah mulai. Dengan faktor dan sebab pagarnya tinggi-tinggi, seperti halnya hidup di perkotaan, satu sama lain sudah tidak ada kepedulian. Kenapa sedemikian? Karena tatkala pagarnya sudah tinggi-tinggi, merupakan sikap sudah tidak peduli kepada yang satunya. Satunya minta bantuan tolong, ada pencuri masuk, ada perampok masuk, maka tidak ada respon dari sebelahnya. Demikian kehidupan orang-orang di perkotaan. Dan inilah yang terjadi ketika terjadi kepada umatnya Rasulullah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah mengkhawatirkan kepada umatnya yang tidak memiliki sifat kepedulian kepada sama manusianya? Karena Rasulullah diutusnya ke bumi ini adalah bu'istuh rahmatan lil alamin. Ketika Rasulullah menceritakan mengenai diutusnya ke bumi ini, salah satunya adalah memberikan rahmat, memberikan sayang, memberikan cinta, agar kasih sayang itu bertebaran di seluruh muka bumi ini. Dan alhamdulillah alhasil, kasih sayangnya Rasulullah itu bukan hanya dinikmati oleh umatnya, tetapi pun juga dirasakan oleh mereka-mereka yang bukan menjadi umatnya. Bahkan alam semesta dengan isinya ini, tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan bebatuan sekalipun merasakan akan kasih sayangnya kehadiran Rasulullah ke muka bumi ini. Hingga orang yang tidak memiliki kasih sayang sebagai bentuk kepedulian, maka mereka tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah. Beliau bersabda, "Man lam yarham sawirana falaysa minna." Kata Rasulullah, orang yang tidak cinta kepada yang lebih kecil, orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda, orang yang tidak peduli kepada sama manusianya, falaysa minna, kata Rasul, dia bukan menjadi bagian daripada golonganku. Kenapa sedemikian? Karena Rasul diutusnya ke bumi ini untuk menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang. Jika orang tidak memiliki kasih sayang sebagai umatnya, maka tidak dianggap golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak ayat-ayat dan hadis-hadis ketika Rasulullah menceritakan mengenai Allah menciptakan manusia ke bumi ini, tidak lain adalah untuk menebarkan kedamaian, menebarkan sifat kepedulian satu sama lain. Sehingga Allah menyebut kita manusia sebagai khalifah. Makna daripada khalifah, bagaimana bumi ini menjadi bumi yang makmur tatkala dihuni oleh manusia. Makna daripada khalifah, bagaimana bumi ini menjadi bumi yang dapat mendatangkan kemaslahatan tatkala dihadiri oleh manusia. Makmur dan maslahat adalah tujuan maksud Allah menciptakan kita sebagai manusia ke muka bumi ini. Terkait ketidakpedulian orang-orang, terkait ketidakcinta dan kesayangnya umatnya Rasulullah kepada sama manusianya, hingga mereka diancam oleh Rasulullah dengan ancaman sumpah 3 kali berturut-turut. Apa di ancaman Rasulullah? Wallahi la yu'min, kata Rasul. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah orang itu tidak beriman, kata Rasul. Demi Allah orang itu tidak beriman. Demi Allah orang ini tidak beriman. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah,
siapa orang yang tidak beriman yang engkau maksud, wahai Rasul? Beliau menjawab, dia orang yang kehadirannya tidak dirindukan. Dia orang membuat terganggu orang lain ketika dia hadir. Kan ada orang yang tidak dirindukan kehadirannya. Seperti halnya contoh karena dia kebiasaan mencuri, mengambil sesuatu. Maka tatkala dia hadir ke rumah seseorang, karena kebiasaannya dia mencuri, maka biasanya tuan rumah itu bergemas, merapikan barang-barang yang ada di sekitarnya, disimpan kepada tempat yang aman. Kenapa? Karena kebiasaannya tatkala orang itu pergi di rumah itu, pasca dia silaturahmi, pasca dia main, ada aja barang yang diambilnya. Orang yang tidak dirindukan itu hadirnya, seperti halnya orang ketika hadir membuat fitnah, ngomongin orang, ngobrol yang enggak-enggak, membuat tuan rumah itu jenuh. Orang ini pun juga menjadi bagian orang yang tidak dirindukan akan kehadirannya. Artinya apa? Tatkala dia kehadirannya sudah tidak dirindukan oleh orang, berarti orang itu sudah tidak menanamkan rasa cinta dan kasih sayang sebagai bentuk sikap kepedulian satu sama lainnya. Sehingga sambung beliau, la yu'minu ahadukum, jangan berkata iman kamu kepada Allah, hatta yuhibba li ahi ma uhibba li nafsih, sampai kamu benar-benar mencintai saudara kamu, menyayangi saudara kamu, peduli kepada saudara kamu, seperti halnya engkau mencintai dirimu sendiri. Ulama mensyarahkan hadis ini. Maksud daripada mencintai saudara kamu seperti halnya engkau mencintai dirimu adalah dia orang menginginkan orang lain seperti halnya kita inginkan. Kalau kita ingin tidur itu nyenyak, luar biasa, tidak diganggu oleh orang, nyaman, maka kita hadir kepada orang itu, jangan mengganggu tidurnya orang. Kalau kita butuh kenikmatan, diberikan makan oleh seorang senang, dimuliakan oleh seorang senang, maka kita pun juga hadir kepada orang itu, pun juga harus memberikan kesenangan, memberikan makanan. Kalau kita menginginkan sejahtera, maka kita kehadirannya kepada orang-orang harus memberikan kesejahteraan kehadiran kita. Inilah yang dimaksud hadis, mencintai saudara-saudara kita seperti halnya mencintai diri kita. Kalau kita ditampar itu sakit, dizalimi itu sakit, disakiti itu sakit, dihianati itu sakit, maka jangan sampai kita menampar orang lain, mendolimi orang lain, mengkhianati orang lain, ingkar janji kepada orang lain, karena yang kita rasakan sakit itu, demikian orang pun juga akan merasakan kesakitan itu jika dikhianati. Saudara dengan saudara yang lainnya, ibaratkan tubuh dan kulit ini. Kalau kita dicubit sakit, maka jangan sampai kita mencubit saudara-saudara kita. Karena cubitan itu pun juga kita rasakan sakit, maka saudara-saudara kita pun juga akan merasakan sakit. Hadirin, inilah Islam yang sebenar-benarnya. Islam datang kepada kita untuk memberikan hubungan dan mengajarkan bagaimana hubungan yang baik kepada Allah dan juga hubungan baik kepada sama manusianya. Dan kita sebagai umat muslim, kalau kita tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang kepada sama manusianya, tidak peduli kepada sama manusianya, maka Allah menyebut kita dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Orang yang mendustakan agama, orang yang mengkhianati agama, siapa itu orang? Adalah dia yang tidak peduli kepada sama manusianya. Dia yang tidak peduli kepada fakir miskin. Dia yang tidak peduli kepada anak yatim. Ketidakpedulian itulah yang mencabut status orang yang beriman menjadi kufur. Ketidakpedulian itulah yang mencabut status orang Islam menjadi pengkhianat daripada Islam. Kita senang beribadah, kita senang bertakwah kepada Allah, kita senang menghambakan diri kepada Allah, tetapi di sisi lain
Syariat menganjurkan harus kita miliki hubungan juga baik kepada sama manusianya. Mari kita contoh orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Seperti apa ulama-ulama terdahulu? Beliau-beliau berangkat haji, membatalkan hajinya, pulang ke rumah gara-gara menolong orang lain. Tatkala beliau mau berangkat ke Mekah, ziarah kepada Mekah dan ziarah kepada Madinah. Karena syarat mutlak untuk berangkat haji dan umroh adalah mengumpulkan uang, mengumpulkan pesangu. Ketika pesangu dan uang itu sudah terkumpul, maka ulama itu pun merangkatnya. Tatkala berangkat ulama itu, di tengah jalan, beliau berjumpa dengan orang yang sedang membangun masjid. Lalu diambil sebagian uangnya, disantuni kepada masjid itu, dibantukan kepada masjid itu. Melanjutkan perjalanan lagi, berjumpa dengan orang fakir miskin, pun juga diambil uang itu, dibantukan kepada orang yang fakir miskin itu. Melanjutkan perjalanan lagi, berjumpa dengan anak yatim, pun diambil uang itu, disantunkan ke anak yatim. Perjalanan ke Tanah Suci masih panjang dan jauh. Perbekalan sudah habis, tidak bisa mencukupi untuk dibawa. Akhirnya ulama itu kembali kepada rumahnya, membatalkan haji karena menolong, peduli kepada sama manusianya, yaitu orang-orang yang membutuhkan kita. Inilah Islam yang sebenar-benarnya. Karena Islam mengajarkan seperti halnya kita yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa praktek Rasulullah? Tatkala memiliki hubungan baik kepada sama manusianya. Setiap hari Rasulullah tatkala lewat di depan rumah orang kafir Quraisy, nini lagi, maka Rasulullah itu diludahi. Setiap hari Rasulullah lewat diludahi. Tapi Rasulullah tidak dendam. Rasulullah tidak membalas ludahan itu. Tatkala nenek tua itu sakit, maka orang yang pertama yang menjenguknya adalah Rasulullah. Dari itu, nenek itu masuk Islam dengan sendirinya. Apa sebabnya nenek itu masuk Islam? Karena Rasulullah memiliki sifat peduli, cinta, kasih sayang kepadanya. Tatkala Rasulullah punya kambing, sahabat-sahabat bertanya kambingnya untuk diminta. Maka dengan mudahnya Rasulullah, ambillah kambingku. Tatkala Rasulullah selesai sholat, teringat ada koin, emas, ada duit di rumahnya. Maka dengan segera buru-buru Rasulullah mengambil duit itu untuk dibagikan kepada orang sebagai bentuk peduli. Inilah Islam yang sebenar-benarnya. Islam mengajarkan kepada manusia untuk berbagi rasa. Islam mengajarkan kepada kita untuk hadir dan mewajibkan kepada saudara-saudara kita yang resepsian pernikahan sebagai bentuk suka kepadanya, serta doa restu yang diberikan kepada kedua mempelai. Islam menganjurkan kepada kita untuk menghadiri dan menjenguk orang-orang yang sakit di antara kita sebagai sunnatullah agar menghibur dan mendoakan mereka. Islam mengfardahkan kifayah kepada kita untuk halayat dan takziah kepada orang-orang yang meninggal di antara kita sebagai bentuk duka cita agar bisa mendoakan orang yang sudah meninggal dan orang-orang yang ditinggalkannya. Inilah Islam, hakikat Islam yang sebenar-benarnya seperti ini. Tak cukup kita sholat 5 waktu. Tak cukup kita berzikir terus-menerus. Tak cukup kita mengaji Al-Quran. Tak cukup kita berpuasa terus-menerus. Tak cukup setiap tahunnya kita haji dan setiap bulannya umrah. Tetapi lebih daripada itu yang terpenting adalah banyak orang-orang yang butuh uluran tangan kita. Banyak orang-orang yang butuh pertolongan kita. Banyak orang-orang yang butuh kepedulian kita. Tapi ingat, kepedulian kita, pertolongan kita kepada saudara-saudara kita, jangan sampai semata-mata karena dia butuh akan pertolongan kita. Lebih daripada itu, kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara dan wujudkan peduli membantu kepada saudara-saudara kita. Dan orang-orang yang membantu, yang peduli kepada sama manusianya, yang memiliki cinta dan kasih sayang kepada saudara-saudara kita, kelak di akhirat
Allah akan panggil orang-orang itu yang peduli kepada saudara-saudaranya, dipanggil dengan cara khusus dan ditempatkan di ruangan yang khusus, serta di ruangan yang telah disiapkan kepada orang-orang yang saling mencintai, saling peduli satu sama lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil secara khusus oleh Allah, ditempatkan di ruangan yang khusus, karena dengan syarat faktor kita peduli kepada sama manusianya. Aku qauli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.